Teman-teman, saya dalam kesempatan ini tidak membahas mengenai agama, tetapi mengenai penemuan saya sebuah ekofag, yaitu bagian dari arkeologi ya, yang menceritakan mengenai kehidupan manusia, kebudayaannya, ya, peninggalannya atau artefaknya, dan juga mengenai ekofag yang berasal dari alam ya. Jadi peninggalan alam yang ada di sekitar kehidupan manusia. Nah, kebetulan saya menemukan satu peristiwa yang sangat membuat saya terkagum, karena batu yang usianya ini setara dengan pembentukan Gunung Kendeng ya, Gunung Kendeng di Pulau Jawa sebelah utara, dan juga setara dengan pembentukan Pulau Jawa di bagian tengah dan timur, dan juga Pulau Bali ya, karena ini terbentuk di era Oligosen, itu 34 sampai 23 juta tahun yang lalu. Nah, yang menarik itu ketika saya mengamati gambar itu, gambar yang ada di batu yang saya temukan itu ada simbol salib ya, Y, tapi seperti salib, seperti gambar ini, mirip gambar ini. Kemudian dia berada di atas lingkaran ya, simbol dunia, dan di bawahnya ada semacam dunia bawah ya. Di situ ada manusia-manusia yang memang sepertinya disiksa atau mendambakan kehadiran Yesus. Ini seperti cerita saat Paskah, bahwa selama 3 hari Yesus itu wafat. Dia tuh berjalan-jalan menuju ke dunia bawah, menyelamatkan jiwa-jiwa di neraka untuk diselamatkan. Itu ada di gambar batu saya juga. Padahal batunya itu sebetulnya kecil ya, tetapi sangat unik gitu loh. Nah, ketika saya balik gambar itu, seperti yang di video saya sebelumnya, itu ada tulisan Chi X ya, huruf Yunani X, Chi X itu menggambarkan Chi, Shi, Ki. Kemudian P atau P itu baik yang digambarkan yang di atas maupun yang di bawah, P dan P itu adalah Ro. Artinya kalau digabung Shiro atau Kiro atau Ciro, itu berarti Kristus atau Yesus Kristus atau Yesus yang diurapi. Bayangkan, sebelum bangsa Yunani ada, tulisan mereka sudah dipakai oleh alam untuk menjelaskan misteri ini, di mana tulisan-tulisan itu juga membentuk wajah seperti Yesus, mirip Yesus. Kemudian ketika kita zoom ke atas, yang di huruf Ro di atas, P di atas, kita zoom, itu ada semacam kabut atau roh ya, pokoknya semacam itulah ya, putih-putih gitu. Kita zoom lagi, wajah Yesus juga ada di sana. Amazing, ada salib seperti wajah Yesus of Turin yang di kain kafan. Di kain kafan itu juga ada tanda salibnya juga, atau wajah yang bentuk salib. Kemudian di situ ada wajah-wajah lain ya, dalam satu kesatuan itu. Saya tidak tahu itu wajah-wajah siapa, entah malaikat agung entah apa, saya nggak ngerti. Tapi intinya yang saya amati adalah
wajah yang mirip Yesus of Turin, karena bagi saya itu suatu hal yang luar biasa bahwa di surga dan juga yang tergantung di salib itu sama itu ya, Yesus Christ or Kratos tadi, atau Yesus Kristus atau Yesus yang diurapi. Jadi saya menganggap ini suatu penemuan yang kebetulan, tapi berarti bagi saya. Yang kebetulan ya karena saya seorang Katolik, saya mengatakan kebetulan aja. Tapi di sini saya tidak membahas mengenai kekatolikan, tetapi saya membahas mengenai penemuan batu saya yang luar biasa, membuat satu keyakinan pada saya bahwa alam pun juga memuliakan Allah. Alam pun juga mencatat karya penciptaan Tuhan ini, dan juga sejarah yang akan terjadi. Ya memang gambaran mengenai kisah ini tidak sehebat yang ditulis oleh manusia, tetapi paling tidak kita tahu bahwa alam pun memuliakan Tuhan. Kemudian ya itu merupakan suatu keajaiban. Kalau menurut saya itu suatu keajaiban, dimana itu seperti DNA kita ya. Kita dalam DNA kan ada catatan-catatan mengenai kita ya, yang nantinya akan menjadi satuan kromosom. Di dunia pun ternyata juga ada catatan-catatan ya tentang apa yang telah terjadi, akan terjadi, dan terus akan terjadi sampai Tuhan sendiri ya mengakhirinya itu. Karena Alfa dan Omega sebagai awal dari segala yang ada, dari kehidupan, dari apapun yang ada di alam raya ini, nanti sampai kembalinya semuanya ke Tuhan. Entah kapan kita tidak tahu, tetapi itulah keajaiban yang telah terjadi. Terima kasih.